Mas Salim dipersilakan. Ya Bapak Ibu, izin perkenalan dulu ya. Mohon maaf saya selaku MC perkenalkan. Ini yang biasa kita ketemu Zoom nih, ya. Yang mungkin selama ini kita bertemunya di layar kaca aja. Ya, jadi nama saya ini adalah Jeffrey Handoko, selaku staf produktur, ya, untuk keberangkatan Jejak Rasulullah. Nah sebelum kita mulai nih, pengen kenalan dulu nih sama Bapak Ibu. Silakan boleh diperkenalkan dulu namanya, berangkat sama siapa mungkin, ya, dan asalnya dari mana. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saifullah Rahman, panggilan Saiful. Dan ini istri saya, Ibu Maimunah, Ibu Mai. Saya dari Palu. Kalau aslinya sih dari Cianjur, Sunda. Cukup ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Jadi kita saling kenal ya setelah itu. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya perkenalkan, nama saya Ilyas. Dan di samping kanan saya Nyonya Surti Atikoh. Dan yang paling ujung adalah anak saya yang paling bungsu, Salsamila Fitri Maharani. Asal dari Bekasi di Kali Abang Bungur. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Surizal. Saya bersama istri namanya Julia. Kita dari Jatiwarna. Ya, tetangga saya juga, Ustaz. Ya. Kalau saya jadi asing Pak, masih tetangga berarti. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuga Nugraha, istri saya Tanti Diniati, kami dari Bintaro. Bintaro. Makasih Pak. Sektor berapa Pak? Sektor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ini saya nggak berangkat Pak. Oh, Saya perwakilan. mewakili dari orang tua ayah saya dan kakak saya yang akan berangkat. Saya Ya. dari Palembang. Oh, masya Allah. Sekarang di Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya tadi sedikit perkenalan dari Bapak Ibu semua. Sebenarnya kita ini baru mungkin belum setengahnya Bapak Ibu. Karena nanti keberangkatan kita itu 42 orang. Ya, plus 2 TL. Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak saudara-saudara kita yang lainnya yang saat ini mengikuti via Zoom. Ya, yang meskipun jauh yang tidak mendekat dengan kita untuk sama-sama menuju ke masjid langsung. Ya baik. Kita langsung ke kegiatan inti kita terkait dengan hal-hal perhatian yang mesti kita perhatikan selama mengikuti tur jejak Rasulullah ini. Oleh sebab itu kepada Mas Salim dipersilakan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan berpuasa, insya Allah kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam tetap kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dan hadir dalam acara technical meeting untuk keberangkatan tur jejak Rasul yang insya Allah
akan dilaksanakan tanggal 13 April 2024. Oke, sebelum memulai acara sambil menunggu yang lain, diestimasikan yang akan hadir kurang lebih tadi saya lihat absennya 17 orang sambil menunggu yang lain. Kemudian tadi juga ada beberapa yang perwakilan dari Palembang. Bisa live IG juga ya Pak, barangkali nanti Bapak Ibunya di sana bisa live IG. Di sini Bapak Ibu semua yang sempat ke pending karena kemarin ini ada Pak Saiful, selain Pak Saiful siapa lagi? Ibu. Oke. Mungkin berarti sebagian untuk peserta yang baru. Bapak ke pending juga. Oke, semoga untuk perjalanan kali ini tidak ada sesuatu halangan apapun ya Bapak Ibu ya. Saya juga berharap semuanya itu lancar semuanya dari berangkat sampai pulang nanti. Oke, sebelum mulai perkenalkan, nama saya Nur Salim, biasa dipanggil Salim. Insya Allah akan memaparkan untuk bagaimana sih untuk kiat-kiat pada saat itu perjalanan napaktilas keberangkatan untuk ke Aqsa. Jadi begini Bapak Ibu, untuk bisa sampai ke Aqsa itu ada beberapa tipe. Ada yang bisa melalui Mesir, ada juga yang melalui Jordan. Bisa juga melalui Jordan keluar Mesir atau masuk Mesir keluar Jordan. Seperti itu. Tapi pada dasarnya setiap kita mau ke Palestina itu harus melalui bordernya Israel. Karena posisi Palestina itu ada di kendali Israel. Jadi semua pintu masuk itu harus melalui visanya visa Israel. Seperti itu. Nanti kurang lebih nanti akan saya jelaskan semua untuk di technical meeting pada hari ini. Oke, saya langsung saja. Yang pertama, technical meeting keberangkatan tur tanggal 13 April 2024. Insya Allah nanti kita akan menggunakan pesawat Oman Air hari tanggal Sabtu 13 April 2024 di terminal tanggal 13 dari apa? Sorry, salah ketik mungkin. Benar Sabtu enggak? Benar ya? Oke, benar. Di terminal 3 depan Burger King di Pilar Delta ya Bapak Ibu atau D, pukul jam 11.00 waktu Jakarta Bapak Ibu. Tolong perhatikan, ini waktu Jakarta ya, karena takutnya ada beberapa peserta yang dari Indonesia Timur perbedaan waktu, makanya saya kasih jam 11 WIB waktu Jakarta. Kita akan menggunakan pesawat Oman Air dengan Oman Air 850 13 April Jakarta Muscat, berangkat jam 14.55, tiba di Muscat jam 19.50. Kemudian dilanjutkan masih di tanggal yang sama dengan Oman Air 407 13 April dari Muscat ke Kairo. Kita akan landing di Kairo dulu. Jadi perjalanan untuk yang 13 April Bapak Ibu akan landing pertama di Kairo, kemudian masuk ke Israel, Palestina, kemudian kita keluarnya dari Jordan. Berangkat dari Muscat jam 21.25, kurang lebih transitnya cuma 1 jam Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong karena ini transitnya 1 jam, barangkali Bapak Ibu ada yang mau sholat nggak usah khawatir, nanti di gate aja ya Bapak Ibu. Jadi kita yang penting ke gate dulu. Usahakan nanti tolong tour leadernya perhatikan karena ini transitnya cuma 1 jam. Jadi diusahakan itu ke gate dulu, baru setelah sampai di gate Bapak Ibu kalau yang mau ke toilet silakan, yang mau sholat isya silakan. Seperti itu. Kemudian kita pulangnya tanggal 23 April dengan Oman 414 dari Amman atau Jordan ke Muscat, berangkat dari Amman jam 18.25. Tiba di Muscat itu transit jam 23.40. Kemudian kita terbang lagi tanggal 24 April dengan Oman 849 dari Muscat. Ini karena sudah lewat jam 00 jadi udah memasuki tanggal 24. Berangkat dari Muscat jam 02.35, tiba di Jakarta jam 13.25. Next. Ini ya. Oke, ketentuan bagasi Bapak Ibu. Bagasi Oman Air itu maksimum 30 kg.
Jadi Bapak Ibu bisa bawa 2 koper ya, tapi tidak boleh lebih dari 30 kg. Contoh, 1 koper 15, 1 koper lagi 15, atau 20 sama 10. Seperti itu. Kemudian bagasi sama, maksimum itu 7 kilo termasuk tas ransel. Tapi dalam hal ini tas ranselnya yang enggak terlalu besar ya Bapak Ibu, sama tas tenteng mungkin untuk yang perempuan. Oke. Oke, ketentuan bagasi barangkali ada yang bawa anak-anak. Untuk stroller atau kereta bayi, jika ukurannya kecil itu bisa masuk ke kabin ya Bapak Ibu, tapi kalau ukurannya besar itu harus di wrapping dulu kemudian masuk ke bagasi. Kemudian begitu juga untuk kursi roda, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bawa kursi roda silakan, tapi harus di wrapping dulu kemudian diserahkan ke tim kami yang ada di airport untuk tim handling. Kemudian sampai di sana biasanya kalau untuk barang-barang non beraturan keluarnya itu biasanya berbeda dengan koper Bapak Ibu semuanya di conveyor yang berbeda. Jadi nggak usah panik ketika Bapak Ibu bawa kursi roda, loh kok koper kursi roda saya nggak ada. Nah itu di conveyor yang berbeda, di barang yang non beraturan. Kemudian saya menyarankan sebelum berangkat Bapak Ibu semua kalau bisa itu memfoto koper Bapak Ibu masing-masing. Jadi jika terjadi hal-hal sesuatu mungkin delay atau bagaimana atau bagasinya ini lebih terlambat atau bagaimana, itu kita lebih mudah untuk melacaknya seperti itu. Oke, kemudian terkait colokan listrik di masing-masing negara ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama di Mesir kurang lebih sama dengan di Indonesia, begitu juga di Palestina hampir sama. Nah kecuali di Jordan. Di Jordan itu colokannya 3, jadi Bapak Ibu paling tidak harus beli adaptor seperti ini. Ini bisa dibeli toko listrik atau di online juga banyak. Paket internet Bapak Ibu. Untuk paket internet saya di sini hanya menyampaikan untuk yang menggunakan Telkomsel. Itu paket 17 hari Telkomsel meliputi negara Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Mesir, Yerusalem, Palestina, Israel, Amman, Jordania, dan Oman. Kalau Bapak pakai paketan yang ini itu bisa dipakai di semua destinasi yang akan kita kunjungi, termasuk pada saat kita transit di Oman pun bisa. Seperti itu. Nah, persiapan. Untuk persiapan yang pasti obat-obatan pribadi, saya sarankan barangkali Bapak Ibu yang mempunyai obat-obatan khusus dan itu kalau bisa pembelian obat atau resep dokter itu dibawa ya Bapak Ibu. Ini khusus untuk yang obat-obatan khusus saja. Kalau untuk obat umum kayak Panadol, Decolgen, Bodrek itu nggak usah. Obat-obatan dalam arti seumpama Bapak Ibu ada penyakit bawaan seumpama stroke atau apa, itu kan ada resep dari dokter. Itu kalau bisa resepnya atau bukti pembeliannya harus dibawa. Jadi nanti ketika ditanya di airport kita bisa membuktikan kalau itu obat itu legal, resmi, seperti itu. Kemudian untuk jaket tebal atau jaket untuk musim dingin ini kalau saya cek cuacanya di masing-masing negara rata-rata sejuk antara 12, 17 sampai 26 rata-rata. Jadi tetap Bapak Ibu saya sarankan masih tetap harus menggunakan jaket dingin seperti itu, karena kadang-kadang tur kita sampai menjelang malam. Karena kan untuk lebih dinginnya itu biasanya dari jam 4 sore menjelang malam. Kemudian gunakan sepatu yang nyaman atau sandal jepit. Jas hujan payung boleh dipersiapkan. Ini terkait sepatu, saya sarankan untuk tur ini jangan menggunakan sepatu yang haknya tinggi, karena nanti banyak jalan kakinya Bapak Ibu. Semua di Aqsa itu bus itu drop hanya di depan, karena itu luas sekali, cuma di gerbang saja. Nanti masuknya ke dalam itu semuanya jalan kaki, gak ada yang naik bus. Bus itu hanya parking di gerbang awal saja, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan hak tinggi pasti capek sekali nanti tuh ininya kakinya. Jadi saya berharap termasuk bapak-bapak mungkin gunakan sepatu senyaman mungkin.
Kemudian Bapak Ibu boleh silakan barangkali untuk ini makanan kering atau sambal saset boleh, tidak ada larangan, kecuali mungkin beberapa Australia sama Korea ada aturan khusus. Oke, next. Ini Bapak Ibu kurang lebih cuacanya untuk di Kairo 13 sampai 32. Nanti kita insya Allah juga ke Alexandria, ini masih di kawasan Mesir juga, 13 sampai 32. Di Taba ini perbatasan antara Mesir dengan Israel, kurang lebih 13 sampai 32. Di Yerusalem atau Palestina ini 12 sampai 26. Di Hebron 12 sampai 26. Di Tel Aviv kurang lebih sekitar 12 sampai 26. Di Petra 12 sampai 26. Kemudian di Aman 12 sampai 26, hampir sama di Petra sama di Aman. Oke, mata uang Bapak Ibu. Untuk mata uang, untuk di Mesir menggunakan pound Mesir senilai dalam rupiah 338,9. Di Israel menggunakan shekel Israel baru 4.356. Di Yordania menggunakan dinar Yordanian senilai 22.295. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, di 3 negara ini Bapak Ibu hanya perlu US saja, karena di negara ini semua transaksi bisa menggunakan US dollar, jauh lebih simpel. Kemudian saya usahakan Bapak Ibu, kalau memang ada pecahan kecil bawa US dollar 1 US barangkali nanti untuk ke toilet segala macam, seperti itu. Kemudian ini penting ya Bapak Ibu, ini gambaran secara umum ketika tur Aqsa, ini semua yang akan kita lewati kurang lebih seperti ini. Tapi dari masing-masing negara nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama saya jelaskan secara global dulu. Yang pertama, insya Allah kita berangkat dari Jakarta Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah sampai di Kairo, kita visanya menggunakan visa on arrival. Nanti sebelum dapat visa, nanti Bapak Ibu biasanya harus mengisi seperti ini dulu. Nanti sudah disiapkan semuanya sama tim kita di Bandara Kairo. Nanti Bapak Ibu tinggal isi saja di sana. Kemudian setelah dari tur Kairo sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan menuju ke border Egypt out, kemudian masuk ke wilayah Israel, tepatnya di perbatasan di Taba. Kita insya Allah akan lewat border Taba untuk keluar dari Mesir, kemudian masuk ke Israel. Kemudian setelah masuk wilayah Palestina, nanti kita akan keluar dari, kalau nggak dari Allenby atau dari Sheikh Hussein, karena di sana ada 2. Jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau dari pemerintahan Israel menghendaki grup kita keluar dari Allenby, kita akan lewat Allenby. Tapi kalau dari pemerintah Israel menghendaki kita untuk keluar dari Sheikh Hussein, kita akan keluar dari Sheikh Hussein. Tapi nggak masalah, ini cuman faktor pintu gerbang saja, seperti itu. Karena semuanya itu tur kita selama di sana itu pasti semuanya itu dipantau terus. Setiap jam, setiap hari itu pasti dipantau semua dari pihak pemerintah sana, seperti itu. Nanti untuk teknis di Allenby sama di Sheikh Hussein sebenarnya sedikit berbeda. Kalau lebih mudah dari Allenby ya Pak Yus ya, lebih mudah dari Pak Allenby. Lebih mudahnya keterkaitan bagasi saja sebenarnya. Kalau dari Allenby bagasi itu bisa menggunakan porter, tapi kalau di Sheikh Hussein itu tidak bisa menggunakan porter, seperti itu. Bedanya seperti itu aja. Kemudian setelah kita keluar dari Israel atau Palestina, kita akan masuk ke border perbatasan antara Israel dengan Yordania. Kemudian visanya on arrival sama ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan masuk wilayah Yordania atau tur. Kemudian kita akan pulang, kemudian tiba lagi di Jakarta. Dari keseluruhan ini saya akan pecah satu persatu ya Bapak Ibu biar lebih detail. Next. Oke Bapak Ibu, ini gambaran, saya kasih sampel atau gambaran saja
ketika Bapak Ibu posisinya sudah di airport Egypt pada saat kedatangan. Pertama kita datang Bapak Ibu, setelah sampai di airport, nanti Bapak Ibu sebelum imigrasi akan dikasih seperti ini, satu orang satu. Nanti yang akan kasih itu tim kita handling yang di sana dengan tour leader kita, diisi semua. Setelah diisi serahkan ke tour leader kami, kemudian nanti tour leader kami akan serahkan ke tim handling yang di sana. Seperti itu. Kemudian setelah ada instruksi, Bapak Ibu kumpul semua, kemudian kita akan masuk ke imigrasi. Nah, untuk imigrasi ini di posisinya di airport Bapak Ibu. Jadi seperti imigrasi seperti biasanya. Cuman memang harus isi seperti ini dulu. Seperti ini. Biasanya di dalam pesawat itu dibagiin sama pihak Oman Air. Bapak Ibu abaikan saja, terima aja tapi nggak usah diisi. Seperti itu. Nanti bakalan kita bagikan ulang lagi di airport pada saat kedatangan. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita masuk ke sebelumnya ya. Oke Bapak Ibu, setelah kita anggap saja setelah selesai tur di Egypt, berarti kita sudah masuk wilayah Mesir ya Bapak Ibu ya. Kita anggap saja sudah selesai. Setelah selesai Bapak Ibu nanti setelah sampai di Taba, nanti kita akan nginep 1 malam di Taba ya Jeff, nginep 1 malam di Taba. Itu perbatasan antara Mesir dengan Israel. Kemudian besoknya Bapak Ibu akan keluar dari Mesir menuju ke border Israel. Bapak Ibu perlu diperhatikan, ini jalurnya darat Bapak Ibu, darat semua. Kita semua tur ini pakai bus di 3 negara. Jadi 3 kali ganti bus. Bus pertama di Mesir, bis kedua di Israel, perbatasan Taba, kemudian nanti di perbatasan Jordanian. Jadi 3 kali ganti bus, semuanya jalur darat. Di perbatasan ini Bapak Ibu, di border Taba untuk keluar dari Mesir untuk menuju ke Israel, semuanya harus bawa koper sendiri masing-masing. Makanya saya tekankan bawa sesimpel mungkin. Kan nginep 1 malam, malamnya Bapak Ibu bisa packing, ya kan? Jadi usahakan packing sesimpel mungkin, karena apa? Semuanya Bapak Ibu harus bawa sendiri. Jadi koper itu harus bawa sendiri semua. Itu jaraknya kurang lebih sekitar antara dari pintu Taba ke Israel kurang lebih sekitar 100 meter. Harus jalan kaki. Jadi harus dorong semua. Jadi untung-untungan Bapak Ibu, kadang ada porter, kadang tidak ada. Jadi nggak selalu ada. Makanya nggak saya kasih informasi yang pasti itu ada porter. Tapi itu pun kalau ada porter Bapak Ibu tidak bisa bawain bagasi Bapak Ibu sampai ke Israel. Cuman mungkin dari depan hotel, ya kan, dari pertama gerbang yang pertama, cuman sampai setelah imigrasi selesai Egypt, untuk nyebrang ke Israelnya udah nggak bisa lagi. Karena kan sudah beda wilayah. Seperti itu. Kemudian ketika nanti kita sudah selesai di sini Bapak Ibu, yang pasti nanti bagasi Bapak Ibu semua akan di-scan semua ya Bapak Ibu walaupun keluar. Di-scan semuanya, sama paspor Bapak Ibu di-stamp. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu tuh kalau bisa itu kumpul dulu, nunggu teman-teman sama tour leader selesai semua. Kalau sudah kumpul semua, nanti Bapak Ibu akan menuju ke Israel masuk. Bapak Ibu masuk seperti biasa aja. Biasanya tour leader itu di depan. Nanti Bapak Ibu ngikutin aja. Kemudian pada saat di border Taba masuk mau ke Israel, biasanya itu paspor ada beberapa yang ditahan.
Tapi nggak usah panik Bapak Ibu, makanya perlunya technical meeting seperti ini, ya kan? Jadi Bapak Ibu minimal sudah ada gambaran. Entah itu paspornya tour leader, entah itu paspornya Bapak Ibu, biasanya itu ada yang ditahan. Nggak usah khawatir, nggak usah panik. Itu cuman buat penyamaan data saja, seperti itu. Udah kasihin aja Bapak Ibu, kalau disuruh masuk masuk aja, udah ikutin aja, seperti itu. Kemudian setelah masuk, kemudian di sini Bapak Ibu scan barang Bapak Ibu masing-masing, sama kayak di airport. Cuman bedanya ini kan kita darat semua, seperti itu. Scan, kemudian di sini ada dua counter Bapak Ibu. Ada dua counter. Ini yang akan mengecek semua bagasi Bapak Ibu atau mau mengecek semua data-data Ibu, sama termasuk tes yang di tenteng, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu apabila ada disuruh tunggu aja di sini Bapak Ibu. Nah, untuk paspor tadi yang diminta sama petugas nanti keluarnya di mana, akan dikasih di sini, di counter ini, di counter paspor ini nanti akan dikasihkan, seperti itu. Jadi di sini diambil, nanti tahu-tahu paspor kita udah di sini. Jadi nggak usah panik, nanti bakalan dikasih lagi, seperti itu. Kemudian setelah sudah selesai semua, dipersilakan sama pihak petugas. Nanti Bapak Ibu maju lagi, di sini ada counter lagi Bapak Ibu. Silakan tunjukkan paspor Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan dapat satu buah visa, bentuknya warnanya biru seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi ini visa Israel, ini akan dikeluarkan pada saat Bapak Ibu di counter yang ini, seperti itu. Jadi ini jangan sampai hilang, dipegang, disimpan baik-baik, karena ini untuk pada saat keluar dari Israel, untuk kepulangan, jangan sampai hilang, seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah dapat visa semua, kemudian Bapak Ibu nanti bisa ketemu guide. Biasanya nggak ketemu guide langsung karena guide nggak punya akses ke sini. Biasanya ketemunya sama driver aja Bapak Ibu. Ketemu sama driver. Setelah ketemu sama driver, baru nanti kita akan menuju ke bus, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Mungkin? Ini baru masuk dari Egypt, baru masuk Israel. Ada pertanyaan, silakan. Kalau nanya dari depan tadi Pak, bisa Pak ya? Yang mana? Dari depan tadi yang penjelasan dari depan. Dari depan. Jadi gini, masalah bagasi tadi Pak, kan 30. Ya. 30 kilo. Nah, ayah saya kan bawa kursi roda. Ya. Nah, 30 itu udah termasuk kursi roda kan enggak? Kursi roda nggak dihitung Bapak, free. Ya. Yang penting nanti di wrapping, kemudian nanti kita kasih label buat kursi rodanya. Nanti kita serahkan ke counternya Oman. Kemudian nanti pada saat di sana seperti yang tadi saya sampaikan, jadi keluar koper sama kursi roda biasanya berbeda. Jadi kalau kursi roda masuknya itu barang non beraturan kayak kardus besar, itu sama dengan kursi roda biasanya, seperti itu. Oke, ada lagi? Kenapa? Troli ada. Tapi nggak usah khawatir, biasanya ini di Egypt ini ketika di airport itu pasti dibantu semua sama porter kita, kecuali pada saat di ini nih di apa perbatasan imigrasi Taba, keluar sama masuk tanpa voter. Dan saya minta tolong ketika sudah masuk di sini di border keluar yang di Taba, sampai selesai di bus no foto no video. Ingat ya Bapak Ibu, jangan sesekali foto atau video. Bapak Ibu video call boleh, telepon boleh, WhatsAppan boleh, yang penting jangan memfoto. Ini di perbatasan di Taba, karena ini boleh dibilang ini zonanya zona zero. Jadi di sini Egypt, di sini perbatasan, ini Egypt keluar sama ini Israel masuk. Jadi no foto no video, karena ketika Bapak Ibu memfoto atau video walaupun cuma sedikit, CCTV banyak sekali, jadi menghambat perjalanan kita. Pasti kan diinterogasi Bapak Ibu, pasti dipanggil, panjang urusannya. Makanya
demi kelancaran bersama, tolong no foto no video. Bapak Ibu telepon boleh, WhatsAppan boleh, yang penting jangan foto, apalagi foto dengan sengaja memfoto keamanan atau security atau polisi, itu nggak boleh. Makanya saya wanti-wanti banget, mau di Egypt, mau di Jordan, mau di Israel, ketika di perbatasan no foto no video, seperti itu. Apalagi ini tambahan aja, ketika nanti sebelum Tabak, perjalanan kurang lebih dari Mesir untuk mencapai ke Tabak itu bisa seharian full ya Bapak Ibu. Berangkat jam 7 bisa sampai di Tabak itu kemungkinan itu jam 5 sore atau setengah 6, dikurangin makan siang sama di perjalanan sama istirahat untuk sholat duhur. Nah, yang bikin lama apa Bapak Ibu? Ketika sudah di Saint Catherine menuju untuk ke Tabak, itu semuanya itu banyak checklist Bapak Ibu yang bikin lama. Padahal itu masih di wilayahnya Egypt. Seperti itu. Jadi jalanan di zigzag seperti itu. Karena dulu dalam sejarah Tabak pernah didudukin sama Israel. Jadi sekarang itu dari pihak Egypt itu udah kayak ketakutan, jadi wanti-wanti sekali. Jadi di sana itu banyak tentara seperti itu. Padahal ini masih di wilayahnya Egypt dan banyak tentara juga di sana. Tolong jangan foto juga ya Bapak Ibu. Karena kita juga untuk bisa masuk ke Tabak nanti kita dipandu sama security sana. Jadi ada mobil security di depan, bis kita itu ngikutin, biasanya itu konvoy bareng-bareng sama grup-grup lain dari pokoknya dari Malaysia, dari mana saja, biasanya dikumpulin jadi satu, ada 3 atau sampai 6 bus baru jalan seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Lanjut? Oke, nanti kalau seumpama ada pertanyaan di setelah ini saya selesai silakan. Oke, next. Kok jauh banget? Oke, Bapak Ibu. Berarti tadi saya kasih gambaran Egypt, masuk Egypt, keluar Egypt, masuk Israel. Berarti kita akan keluar dari Israel. Anggap aja kita tur di Israel sama di Palestina sudah selesai. Nanti setelah sudah selesai kita akan menuju ke border imigrasi untuk Israel out, tepatnya di Allenby. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada 2 di sana border Allenby dengan Sheikh Hussein. Pada dasarnya itu sama. Bedanya Bapak Ibu, ketika nanti kita keluar dari Allenby, tolong nanti tour leadernya bisa dikondisikan ya Bang Muazin ya, dikondisikan. Karena kalau kita keluar dari Allenby biasanya itu wajib porter Bapak Ibu. 1 koper berapa kemarin terakhir? Hah? 2 US. 1 koper bayar 2 US Bapak Ibu. Itu terakhir kali ya. Jadi nanti di sini wajib porter. Nanti semua koper bagasi Bapak Ibu semua akan dibawakan pihak porter langsung menuju di bus. Tapi cuman di dekat bus ya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu selesai melewati imigrasi, Bapak Ibu wajib mengecek koper Bapak Ibu lagi. Bener nggak koper saya ini? Bener nggak tas saya ini? Seperti itu. Jadi driver itu tidak akan memasukkan ke bagasi bus kalau Bapak Ibu belum, oh ya ini koper saya jumlahnya 3 benar, baru mereka masukin. Seperti itu. Jadi boleh dibilang harus laporan. Jadi itu bagus juga. Jadi untuk menghindari barangkali nanti koper Bapak Ibu ketelisut atau bagaimana. Seperti itu. Memang tujuannya baik. Kemudian nanti Bapak Ibu sebelum keluar, nanti kita ketika masuk ke imigrasi Israel yang di Allenby, Bapak Ibu akan dikasih 1 tanda seperti ini. Ini barcode saja. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu siapkan paspor sama apa berarti? Visa yang warna biru karena kita mau keluar. Oke, siapkan paspor Bapak Ibu. Berarti yang perlu disiapkan yaitu paspor, visa yang warna biru sama yang barcode. Nanti setelah di counter
Di counter yang ini Bapak Ibu tinggal antri saja. Nanti tour leader sama guide kita akan atur semuanya. Nanti Bapak Ibu setelah selesai akan dikasih 1 buah lagi, warnanya merah. Berarti kalau sudah Bapak Ibu sudah dapat warna merah seperti ini, berarti kita anggap sudah selesai. Seperti itu. Kemudian tambahan sedikit Bapak Ibu, baik yang di counter yang di border Allenby atau yang tadi di Taba, kita ngomongin border Israel ya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang ditahan atau bagaimana, gak usah khawatir Bapak, tunggu aja, ikutin aja mereka. Seperti itu. Saya juga pernah ditahan, padahal tinggal keluar saja. Saya 3 jam di sini. Cuma disuruh duduk Bapak Ibu. Tidak ditanya, tidak apa, cuma suruh duduk, suruh tunggu. 3 jam. Saya pernah yang di sini. Padahal udah tinggal keluar saja. Seperti itu. Ya. Di sana pokoknya ketat banget. Nggak cuman dari security secara real kita kasat mata, secara dunia maya pun mereka canggih sekali. Seperti itu. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu punya sosmed semua, mereka tahu. Ini mohon maaf loh. Tahu. Sosmed kayak Facebook, IG, mereka tahu. Nomor telepon. Kadang kan kita untuk privacy-nya kan harus ngasih nomor telepon segala macam kan. Mereka semua ini acak. Dia ngecek satu-satu. Mereka canggih sekali. Bukan kita menyanjung mereka ya, tapi memang kenyataannya mereka itu untuk security-nya itu, keamanannya itu hebat banget. Iya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita dapat visa yang warna merah, kemudian nanti kita akan ketemu guide, kemudian kita akan menuju ke bus. Seperti yang tadi saya sampaikan, koper Bapak Ibu sudah di sini semua, tapi harus selalu dicek ulang. Baru nanti driver akan masukkan ke bagasi bus. Sebelum dicek, driver biasanya dia akan mau masukin. Seperti itu, harus laporan dulu. Seperti itu. Kemudian next coba. Oke, Bapak Ibu. Setelah sampai di, berarti kita sudah masuk wilayah Jordan Bapak Ibu. Nah, di wilayah Jordan Bapak Ibu nggak usah khawatir karena lebih simpel. Ketika sudah masuk bus semuanya, Bapak Ibu tinggal kumpulkan paspor Bapak Ibu semuanya masing-masing di tour leader. Nanti ketika di border Jordan, Bapak Ibu nggak usah turun dari bus, semuanya akan dibantu sama guide sama tour leader untuk visanya. Karena visanya cuma visa on arrival, bentuknya cuma seperti ini Bapak Ibu, barcode kecil sekali. Jadi Bapak Ibu nggak usah turun, di dalam bus aja. Perlu saya ingatkan, tetap no foto no video, karena itu masih di border. Setelah border silakan mau foto 1000 kali 2000 kali pun boleh. Seperti itu. Oh pasti, tour leader pasti nanti, kalau saya sih bawel banget ya ngingetin ya, karena itu nanti akan berdampak ke berkelanjutan tur Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Oke, next. Oke Bapak Ibu, ini adalah gambaran di Taba seperti ini. Ini juga nih Bapak Ibu harus masuk. Nih harus jalan kaki. Ini dulu saya yang bawa. Ini hotelnya deket sekali, deket Taba. Tapi kita nginepnya nggak di sini ya, Cep, nggak di sini ya? Hah? Di Mosek. Oke, bukan di sini. Agak apa? Sebelum ini. Jadi ini harus jalan kaki semua. Ini harus bawa sendiri semua Bapak Ibu. Nggak ada porter. Seperti itu. Oke, next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini yang warna biru, ini tadi barcode ketika masuk di border Israel di Allenby ketika kita mau keluar. Kemudian setelah selesai kita dapat yang warna pink atau merah. Kemudian ini gambaran border Allenby kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti bis kita sudah menunggu, tinggal jalan menuju ke border Jordan untuk masuk. Oke. Kemudian ini untuk itinerary-nya ya Bapak Ibu. Oke, sebelum saya menginjak ke itinerary, Bapak Ibu kira-kira
Dari gambar yang tadi saya jelaskan, itu ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Nanya lagi Pak, boleh Pak? Ya boleh, silakan. 2 kali, 3 kali, 4 kali boleh. Mumpung masih di sini. Iya, ini untuk kan kebetulan Bapak usianya 87 tahun. Ya. Sebenarnya beliau cukup sehat untuk berjalan. Ya. Cuma karena waktu beberapa tahun yang lalu ada kendala, ada kecelakaan di tulang ekor, sehingga dia bisa jalan tapi nggak bisa jauh. Nah, makanya dia akan bawa kursi roda. Ya. Nah, ini mungkin dari pengalaman tim Ceria yang pernah ke record, kira-kira hal apa saja yang dibutuhkan kepada seorang yang berkebutuhan khusus seperti ayah tadi, apa aja kira-kira yang pernah ke record dari jamaah yang sudah berangkat dengan menggunakan kursi roda, kemudian kira-kira ada biaya-biaya lain nggak yang akan dikeluarkan bagi peserta yang berkebutuhan khusus ini? Oke. Pertama tadi kursi roda sudah ya Pak ya. Oke. Jadi gini Bapak, kalau untuk di Mesirnya itu mungkin masih bisa disiasatin ya, nggak jalan kakinya yang jauh, cuma di ini aja, di piramid aja, itu pun nggak terlalu jauh. Ini yang jadi nanti masalah ini ketika di Aqsa Bapak. Ya, Aqsa untuk lantainya itu, untuk jalan dari gerbang sampai untuk ke Masjidil Aqsa itu kan ada 2 gerbang Pak. Gerbang pertama itu kan jadi luas banget. Itu gerbang namanya Al-Haram Al-Sarif. Jadi itu kawasan Al-Aqsa itu luas banget, gerbang pertama. Nanti Bapak jalan, itu jalannya itu ada yang bertangga, ada yang naik, ada yang turun, dan itu pakai cuman batu yang zaman dulu. Jadi kalaupun pakai kursi roda itu susah. Bukan berarti saya nggak bisa, tapi susah, sedikit repot seperti itu. Nah, kemudian pada saat sampai itu susahnya di situ aja Pak. Tapi ketika masuk ke pintu yang warna biru atau hijau ya Pak Yus ya, hijau, kemungkinan udah halus. Jadi ada naik batis sekali sama turun, udah. Tapi di sana itu untuk kursi roda mumpuni. Tapi ketika dari gerbang yang pertama untuk mencapai yang pintu warna hijau itu, jalannya kayak begitu Pak. Jadi kayak batu ditata. Paving block jauh lebih bagus. Ini lebih parah ya Pak Yus ya. Jadi ya mungkin kasih gambaran nanti Pak Yus. Bukan nggak bisa Pak, bisa, cuman agak sedikit repot seperti itu. Paling ada solusi Pak. Paling solusinya begini. Biasanya tim kita kalau ada orang yang berkebutuhan khusus, kalau memang mau mengeluarkan biaya lebih, itu saya usahakan untuk orang tersebut aja naik taksi tapi dari other side, dari pintu yang berbeda, nanti akan ketemu di masjid langsung. Kurang lebih seperti itu ya Pak Yus. Nanti mungkin Pak Yus akan jelaskan lebih detail. Karena kalau saya sih belum pernah, cuman pernah saya bawa kursi roda, cuman orangnya masih masih bisa jalan cepat lah. Oh, nggak bisa naik tangga ya. Tapi jadi gini Mas Salim, saya alhamdulillah pernah tuh. Ya kebetulan silakan. tahun lalu 25 April yang lalu saya bawa juga tamu yang pakai kursi roda Pak. Jadi kalau untuk di Yerusalem itu kita ada namanya kayak tuk-tuk, kayak mobil golf gitu, mini golf. Itu biasanya dia ready setiap pagi jam 4 pagi itu dia udah standby di depan hotel. Jadi nanti konfirmasi aja ke bagian TL supaya minta penjemputan tuh. Nanti dia setiap hari selama di Masjidil Aqsa itu dan terjemput. Tapi ada biayanya kalau nggak salah sekitar saya lupa, masih under $50 pokoknya Pak, untuk pulang perginya. Jadi kayak gitu ya. Dan kalau di hotel pun naik tangganya itu nanti ada yang bagian kursi rodanya khusus. Nah nanti naik tuh masuk ke dalam kayak lift gitu, nanti dia akan naik ke atas, jadi kayak gitu. Jadi untuk tangga-tangga insya Allah masih aman. Gitu ya Pak ya. Baik masalah. Oke, ada tambahan dari Pak Yus? Mungkin pengalaman Pak Yus? Silakan Pak Yus, tambahan sedikit nggak apa-apa. Jadi biar yakin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bantu jawab ya Pak. Alhamdulillah saya sudah pernah bawa anak-anak, pernah juga.
kemudian bawa tamu yang lagi hamil ya, hampir 7 bulan. Kemudian ada juga tamu saya yang pas stroke. Jadi pas setelah stroke berangkat ke Aqsa. Tapi semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Jadi pentingnya kita meluruskan niat Bapak. Jadi nanti tinggal diinfokan ke orang tua bahwasanya itu udah panggilan. Yakin pasti ada jalan. Yang tadi disebutkan sama Mas Jepri, jadi Bapak Ibu nih dapat hotelnya termasuk bagus ya, New Capitol. Kita ada beberapa hotel, jadi ada New Capitol, ada Nasional, ada St. George. Jadi ada 4 yang kita pakai. Tapi kalau lagi high season, banyak yang tidak beruntung ya. Dapatnya hotelnya itu hampir 60 menit perjalanan. Jadi jauh. Nah, kalau ibu nih alhamdulillah dekat, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit jalan biasa ya. Kalau buru-buru ya di bawah 10 menit sampai. Nanti dikondisikan sama tour leader Bapak. Yang muda, yang tua. Selamat datang Pak Haji Amir Sarifuddin, silakan. Silakan. Jadi semuanya insya Allah bisa ya Pak. Walaupun saya juga pernah bawa tamu yang 76 dan insya Allah Pak Amir ini diantaranya ya. Mudah-mudahan semuanya kuat. Yang penting niatnya kita dipertebal lagi Bapak. Karena walaupun muda, saya juga bawa tamu yang muda, tapi ngeluh terus. Baru sampai Mesir, dia seorang dokter. Baru sampai Mesir, kakinya kepleset, jatuh. Akhirnya saya ngurut. Tapi alhamdulillah bisa jalan lagi. Itu luar biasa Pak. Nanti saya sedikit cerita ya karena ini di luar dari materi saya. Mungkin itu aja ya Pak. Jadi untuk menguatkan, diluruskan lagi niat kita. Semua pasti punya ujian, nggak mungkin nggak. Mungkin diantaranya itu tadi. Bahkan hampir nggak berangkat tuh pernah saya bawa dokter hampir nggak berangkat saking takutnya. Padahal itu udah panggilan. Baik itu saja. Udah. Ini dibalikin lagi. Oke, Bapak Ibu semuanya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Ada yang baru datang? Bapak. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya langsung. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih tadi untuk teknis dari border yang 1 ke border yang 2 sama border yang ketiga. Yang pertama yaitu di Egypt, di airport, kemudian Egypt keluar, kemudian masuk Israel, Israel keluar, kemudian masuk Jordan, kemudian Jordan keluar. Nah, Jordan keluarnya dari mana, Bapak Ibu? Di airport. Ketika Bapak Ibu pulang menuju ke tanah air, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya akan lanjut ke itinerary. Untuk itinerary insya Allah akan disampaikan oleh Pak Yus. Kemudian saya perlu tambahan sedikit juga Bapak Ibu. Perlu saya informasikan. Jadi untuk visa Israel ini Bapak Ibu, semuanya itu biasanya keluarnya itu last minute Bapak Ibu. Kemudian walaupun visa kita itu sudah keluar semua, pada saat nanti ditabak itu pasti akan dikomunikasikan kembali. Walaupun Bapak Ibu biasanya sudah mempunyai visa semuanya, kalau memang dari pemerintah Israel tidak menghendaki Bapak Ibu nama si A atau si B si C nggak boleh masuk, berarti tetap nggak bisa. Seperti itu. Kita tidak pernah dikasih tahu alasannya apa, tidak pernah. Seperti itu. Nah, itu teknisnya bagaimana? Untuk teknisnya, ketika yang nggak bisa masuk ke Israel atau Palestina, mau nggak mau harus kita seberangkan menuju ke Jordan langsung, Bapak Ibu. Menggunakan kapal Pelni yang akan dibantu oleh guide Mesir kita, akan diantar sampai ke ini pelabuhan
Kemudian nanti di pelabuhan di Jordan dijemput oleh tim kita juga di sana melalui Aqaba. Kurang lebih seperti itu. Saya juga pernah bawa, ada satu orang nggak keluar juga, nggak bisa. Biasanya itu informasinya itu ketika kita di Taba seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, kita berdoa bersama-sama. Semoga tidak ada sesuatu halangan apapun untuk keberangkatan di 13 April. Jadi bisa masuk semuanya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk teknis yang tadi saya jelaskan kurang lebihnya seperti itu. Ini sudah bisa, Pak Ahmad itu? Masih koneksi. Oh, masih koneksi ya. Insya Allah nanti kita akan live langsung dengan tim kita yang di Al-Aqsa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung. Mudah-mudahan ini lagi disambung. Belum, udah belum? Masih belum bisa. Masalah jaringan. Jaringan? Jadi masuk ke. Oke, untuk menunggu ini mudah-mudahan nanti bisa terkoneksi. Kita akan lanjut ke itinerary. Mungkin untuk itinerary akan dilanjutkan oleh Bapak Rusmana kepada, ya silakan. Tadi yang Bapak bilang kalau ada kemungkinan bisa ditahan gitu. Yang pernah saya dengar biasa laki-laki ya Pak ya. Jadi gini. Ada ibu-ibu juga gitu. Ya, jadi nggak tentu Bapak Ibu. Saya juga pernah ya. Saya sih nggak ditahan ya, cuman disuruh tunggu 3 jam nggak diapa-apain Bapak Ibu. Cuman disuruh tunggu, suruh duduk, kan bingung, ya kan? Jadi ketika pun kita di border Bapak Ibu, tolong usahakan seminim mungkin menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau ditanya secukupnya aja, semua ditanya mau kemana, seumpama ya holiday udah cukup. Kalau seumpama dia banyak tanya, jawab aja pakai bahasa Indonesia, mereka kan nggak tahu. Jadi nggak banyak pertanyaan, tidak timbul pertanyaan berikutnya. Seperti jadi untuk meminimalisir pertanyaan berikutnya. Kemudian keterkaitan, nah biasanya yang ditahan perempuan, laki-laki atau anak kecil atau yang usianya udah lanjut atau masih muda, itu tidak bisa ini dijadikan pak ya acak sama mereka. Seperti itu. Saya juga pernah bawa tamu sama ditahan, cuman masih lamaan saya, dia cuma 1 jam. Waktu itu saya laki-laki, seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, pokoknya gini Bapak Ibu, ketika di border nggak usah panik ya. Mereka juga sebenarnya welcome kok, orang-orang Israel, tentara Israel, mereka itu kadang-kadang bercanda kayak begitu. Tapi kita memposisikan diri, kita tamu, ya kan? Kita dalam secara tidak langsung kita butuh mereka dalam arti kita untuk bisa mengunjungi Al-Aqsa kita harus melewati mereka, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, memang kalau untuk dinar memang tinggi Pak. Kalau dinar itu tinggi banget, makanya ini kita ngomong pewesan kosong ya, cuman sekedar intermezzo aja. Kalau mau belanja banyak ya saya sarankan di Mesir sama di Israel atau di Palestina. Di Jordan ya cukup secukupnya aja, mungkin kenang-kenangan aja, karena kan nilainya lumayan. Walaupun dikonvert ke US tetap nilainya bakalan tinggi. Ini cuma sekedar informasi aja, seperti itu. Bahwa mata uangnya saya sarankan US dollar semua. Semua di 3 negara ini semua transaksi bisa menggunakan US dollar, seperti itu. Jadi kalau untuk di Jordannya ya, kalau semua pengen beli sesuatu ya secukupnya aja, karena nilainya lumayan tinggi, seperti itu. Kemudian untuk ketika di Mesir kita ada belanja wajib ya, karena memang itu peraturan dari pemerintah Mesir, mungkin ada 2 kali. Kalau di Jordan nggak ada ya, Jordan ya, Jordan nggak. Sama di Palestina kita cuman mampirkan ke toko souvenir aja, ya, souvenir ya. Jadi nggak usah khawatir, biasanya kan yang ibu-ibu, Mas kita mampir nggak ke souvenir, tempelan kulkas, gantungan kunci, nggak usah khawatir, ada semua nanti ya. Oke, untuk itinerary akan dilanjutkan oleh Bapak Rusmana, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Jawabnya nggak semangat, lemes. Buka 1 jam lagi ya. Harus semangat ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu semua adalah tamu undangan Allah. Jadi ketika tadi ilmu sudah di-share, kita nih seperti mengadakan taklim. Jadi malaikat nih ada di sekeliling kita. Jadi harus semangat. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama tiada kata yang paling indah selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu para tamu undangan Allah. Salawat serta salam teruntuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah ya Bapak Ibu, kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada yang sudah pernah ke Aqsa? Belum semua ya? Belum ya, Masya Allah. Bapak. Alhamdulillah, Pak Haji Amir adalah salah satu tamu saya. Beliau pernah ke Turki. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan nanti ke Aqsa masih tetap semangat ya Pak Haji Amir. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis dijelaskan, hadis riwayat Bukhari al-Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, janganlah kita bersusah payah berpergian jauh kecuali ke tiga tempat. Yang pertama apa Bapak Ibu? Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Al-Aqsa. Masya Allah. Biar bangun Bapak Ibu, jangan tidur. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sholat di dalam masjid Mekah Al-Mukarramah, berapa dapat pahalanya? 100.000 Bapak Ibu, luar biasa banget. Yang kedua, di Madinah berapa? 1.000. Di Aqsa 500. Bapak Ibu ini sudah dicatat namanya, sudah ditulis, tiket udah ada, bisa insya Allah keluar. Jadi pasti Allah uji, nggak mungkin enggak. Diujinya seperti apa? Kayak tadi Pak Haji, mohon maaf ya, sedikit hatinya galau. Orang tua saya sudah sepuh, tapi tadi saya ulang lagi, tamu saya ada yang hamil 7 bulan. Saya ngelihat, nggak dapat info nih sebelumnya, ngelihatnya di bandara lagi bawa, Masya Allah, gendut ya. Jadi pas ngelihat sempat kaget juga, bisa nggak? Soalnya treknya kita jauh-jauh ke Petra, perjalanan jauh. Kalaupun ada kendaraan, pakai kuda bisa pakai delman, atau pakai mobil golf, atau tadi Mas Jepri bilangnya tungtung ya, tuk-tuk itu sejenis mobil golf. Tapi kalau bawa wanita hamil kira-kira gimana? Tapi luar biasa semangatnya. Jadi pas di bandara saya bilang luruskan niat, nanti suaminya insya Allah ikut ngebantu. Alhamdulillah sampai dia bikin testimoni luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya cuma meluruskan niat ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah atau ingin melakukan suatu ibadah, pasti Allah uji. Ayatnya jelas kan? Ketika kita mengatakan diri kita beriman, pasti Allah uji. Nah, Bapak Ibu ini mau berangkat ke Aqsa,
beritanya lagi serem beritanya. Bahkan ada 2 kali keberangkatan kita yang di cancel. Padahal di waktu itu ada beberapa travel yang tetap memberangkatkan, karena mereka semangatnya tinggi. Nah kalau di tamu kita, jadi ada 2 nih. Pertama, kita berani berangkat, tapi vendor kita juga masih takut-takut. Ada tamunya berani, tapi travelnya nggak berani. Ya, jadi perlu diketahui, kita ke tempat yang insya Allah daerahnya aman. Tapi bukan berarti aman menurut kita ya Bapak. Jadi gimana kehendak Allah. Tapi kalau saya lihat teorinya, kita itu ke Yerusalem dan Bethlehem. Satu lagi ke mana Mas Jipri? Tempat makom Nabi Ibrahim. Jadi kita itu ke Yerusalem. Jadi antara Yerusalem sama Gaza itu mungkin dari sini ke Bandung atau ke Surabaya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit saya menguatkan agar jangan sampai nanti setan membuat ragu-ragu. Setan itu bisikannya dari mana aja, bisa juga dari manusia. Nanti insya Allah kita bisa zoom juga sama orang yang lagi di Aqsa, atau mungkin nanti bisa zoom juga dengan guide yang ada di sana. Ini bukan di Gaza ya Bapak ya. Suara petasan. Jadi nggak usah khawatir. Saya cuma menguatkan Bapak Ibu sekalian, luruskan niat kita. Kita udah diundang sama Allah. Banyak orang yang fit. Banyak gak Bu kira-kira orang yang punya duit? Banyak, tapi buat angkat ke Aqsa takut, khawatir. Padahal kalau mati, kita juga nggak tahu ada di mana mati. Bisa aja di jalanan. Benar nggak Pak Haji? Bisa aja di WC, ketika ke WC. Tapi kalau kita niat, walaupun di dalam hati kita berdoa biar nggak ada kejadian seperti itu. Kita tetap ingin panjang umur. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sedikit memberikan suasana agar kita jangan terlalu berlebihan, kita jangan ragu-ragu. Ragu itu datangnya dari setan. Baik, kita masuk ke itinerari napak tilas bumi para nabi dari tanggal 13 ke tanggal 24. Insya Allah pesertanya 42 ya Bapak Ibu. Makanya tour leadernya 2. Jadi nanti ada Mas Muazzin dan Bapak Firmansyah. Biasanya saya bawa, tapi ya tetap Allah yang berkehendak kan. Saya dapatnya suruh berangkatnya ke Turki. Seperti itu. Baik, kemudian di sini udah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Mesir, Palestina, Jordan sudah ada semua, termasuk guide-nya ya Bapak Ibu. Guide kita di Mesir nanti Mr. Saher, kemudian untuk guide di Palestina Mr. Firas. Ini Firas ini luar biasa pengetahuannya. Kemudian untuk di Jordania dengan Mr. Samir. Next. Oke Bapak Ibu, di hari pertama tadi Mas Salim sudah menjelaskan kita menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta jam 11 Bapak Ibu ya. Kalau di sini tulisannya jam 11 siang. Kalau jam ya, kalau malam itu jam 23 ya. Jadi ini dalam waktu sehari Bapak Ibu sudah sampai di Kairo. Jadi sampai insya Allah di sana di Mesir itu pukul 23:45, hampir jam 12 malam. Setelah proses imigrasi selesai, Anda akan menuju hotel untuk beristirahat. Mudah-mudahan nanti prosesnya mudah ya. Tadi sampaikan sama Mas Salim, misalnya nanti ditanya ketika di imigrasi, ada pertanyaan-pertanyaan, jawab seadanya aja. Nanti tetap dibantu sama, karena kita ada tim handlingnya juga di Mesir. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya ditahan, ya mungkin sebentar aja kalau di Mesir ya, kecuali kita di Palestina. Baik, di hari kedua, hari Minggu itu ya Bapak Ibu ya. Setelah sarapan pagi mengunjungi beberapa destinasi wisata
seperti piramida Sphinx yang menjadi ikon negara Mesir. Jadi Bapak Ibu mengunjungi apa yang terkenal, kalau kita kan Borobudur ya Bapak Ibu ya. Nah di sana ada piramida dan patung Sphinx. Udah ada gambarnya juga. Kemudian kita ke Museum Egypt. Ini yang terbaru museumnya ya, bukan yang lama. Kalau yang lama itu kebanyakan dari makom atau tempat mumi. Dan insya Allah kita ke museum yang baru di mana peradabannya lebih bagus lagi, teknologinya lebih bagus lagi. Ustaz, maaf ya, mau coba ini lagi biar audio buat zoomnya keluar. Ya Bu, maaf. Dah, takut bunyi duk gitu lagi, kaget nanti. Silakan lanjut. Baik, tadi ada yang nanya, ada muminya? Insya Allah ada muminya. Mumi, ya jadi banyak mumi. Nah untuk mumi Fir'aun biasanya ada biaya sendiri, tapi kadang kita dimintain biaya, kadang juga enggak. Jadi tergantung juga Bapak apa include atau enggaknya gitu. Baik, kemudian kita diajak ke Khan el Khalili yang merupakan bajar yang terkenal. Jadi kita biasanya ke Masjid Al-Azhar. Biasanya itu untuk sholat Zuhur dan Asar Bapak Ibu ya. Zuhur dan Asar. Setelah kita sholat Zuhur dan Asar, langsung kita disuruh belanja di situ. Pasarnya mirip-mirip Tanah Abang. Jadi bisa juga nanti guide-nya, ayo Bapak Ibu kita belinya di satu toko aja. Jadi nggak perlu tamu-tamu tuh jalan sendiri-sendiri. Itu malah nanti ketemuannya rada sulit karena namanya seperti pasar Tanah Abang. Jadi ketika ketemuannya sedikit rada susah. Kemudian kita ke Bapak tahu Husain masjid cucunya Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Kalau Bapak dapat rezekinya bisa juga masuk ke dalam makomnya. Itu luar biasa sekali. Kalau kita tahu sejarahnya tentang Hasan Husain meninggalnya, wah itu bikin kita menangis di situ di depan makom. Baik, kemudian kita ke toko yang wajib ya di Mesir. Ada toko parfum dan toko papirus. Jadi kertas yang dibuat pertama kali di Mesir. Kemudian yang terakhir ke makom Imam Syafi'i. Bapak tahu makom Imam Syafi'i? Siapa? Masya Allah, salah satu ya Bapak Ibu. Tapi nanti Ibu ketika datang ke masjid beliau itu sedikit rada sedih. Karena kalau biasanya orang terkenal kayak kuburan Bung Hatta itu kan luar biasa banget ya Pak. Nah nanti di sana kita ada masuk ke kawasan yang kumuh. Jadi nanti pasti guide akan ngasih tahu Bapak Ibu jangan sekali-kali memberikan uang kepada pengemis. Kalau sekali aja ngasih uang pengemis pasti kita dikerumun dan akan jadi ribut. Dan tour guide sama tour leader akan dimaki-maki biasanya. Seperti itu. Jadi nanti apa saran dari guide-nya aja. Oh Bapak Ibu masuk dulu ke dalam bis. Kalau yang mau sedekah kumpulin. Nanti langsung guide yang ngasih ke mereka. Mereka itu gerombolan. Iya. Kalau di sini masih santun Bu. Kalau di sana enggak. Jadi ya seperti itu. Oke. Di hari kedua sudah. Nanti kita menginapnya di hotel Radisson Blu. Bapak Ibu bisa browsing hotelnya seperti apa. Ini luar biasa ya. Keberangkatan Ibu dapat hotel-hotelnya yang bagus-bagus. Baik. Kemudian di hari ketiga Bapak Ibu mengarah ke Alexandria. Jadi Alexandria ya ini Alexandria ya. Di Alexandria itu nanti ada perpustakaan Alexandria. Terus kita juga mengunjungi Masjid Imam Busairi. Masjid Imam Busairi ini selawatan yang terkenal. Selawatannya gimana? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha
ya wasi'al karami. Nah, nanti Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat seperti itu. Mungkin di situ juga sholat zuhur dan asar. Jadi tergantung waktunya ya Bapak Ibu. Kita juga nggak bisa memastikan di perjalanannya itu lancar atau enggak. Kemudian ke Istana Muntazah. Di situ tempatnya bagus ya. Jadi tempat peristirahatan para raja-raja. Terus kita ke Makom Nabi Daniel. Oh, ini banyak banget nih, Bu. Seharian di kita di perjalanan. Kemudian ke Citadel Kirkby. Jadi tempat benteng di mana di situ adanya di pantai atau di pinggir pantai dari Alexandria. Oke, setelah itu masuk ke hari Selasa tanggal 16 April Kairo Sinai. Nah, ini perjalanannya jauh. Jadi perjalanannya jauh, kita melewati terusan Suez. Nah, ini yang di-note ya Bapak Ibu, di terusan Suez. Biasanya kan kita ngambil gambar, foto. Jadi kalau misalnya di dalam perjalanan di bis itu diusahakan kita melihat kondisi. Biasanya ketika ada seperti border ya Bapak Ibu, mobil lewat, terus tadi Mas bilang banyak jejak. Jadi di setiap bukit itu ada sniper juga, ada kamera juga. Jadi mohon Bapak Ibu kalau misalnya bilang jangan foto, jangan video, diusahakan jangan foto dan video seperti itu. Jadi kita melewati terusan Suez, kemudian kita Uyun Nusa kadang-kadang kita bisa turun, kadang-kadang nggak bisa turun. Bagaimana keamanannya aja. Kalau guide-nya bilang turun, luar biasa. Karena saya 7 kali ke sana, 4 kali nggak bisa turun di Uyun Nusa, Sumur Nabi Musa. Jadi sejarahnya ada berapa sumur? Ada yang tahu? Iya, 12. Tapi di situ yang ada cuma 9 sumur. Yang masih ada airnya sekitar 3 sumur. Nanti Bapak Ibu stop di situ, foto stop. Kalau misalnya nggak bisa turun. Seperti itu. Lanjut. Perjalanan akan dilanjutkan bersama. Lagi. Oke, Pak Yus, silakan Pak Yus. Baik. Karena kita pengen menjelaskan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu itu tidak takut. Jadi kita minimal ada orang yang ada di sana memberitahu kabar kalau keadaan di sana dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Seperti itu. Jadi saya lanjutkan ya. Tadi di hari Selasa menuju ke Sinai. Nah, di bawah Sinai ini nanti Bapak Ibu ketemu dengan makom Nabi Harun, makom Nabi Soleh, kemudian Patut Al-Samiri. Nah, disebutnya Sinai. Kalau dulu saya pakai naik ke Gunung Sinai. Perjalanannya hampir 6 jam. 6 jam jalan kaki naik ke Gunung Sinai. Kenapa kita ke Gunung Sinai? Karena kita ingin menyaksikan ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Ada nabi lain selain Nabi Musa yang bercakap-cakap dengan Allah? Dan ada saksinya.
Jadi ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, petir menyambar satu buah pohon di Sentre namanya, di gereja. Kita tapi tidak bisa menyaksikan. Tapi untuk naik ke Gunung Sinai paling ujung itu kita bisa. Perjalanan bisa jalan kaki atau kita naik onta. Kalau naik kita bisa, turunnya bisa. Apalagi anak laki-laki itu menahan seperti itu. Ya, tapi kalau di internal kita tidak naik ke Gunung Sinai, tapi kita ada di kaki Gunung Sinai. Nah, di kaki Gunung Sinai itu ada makom Nabi Harun, ada Nabi Soleh, dan kemudian patung Al-Samiri. Ini patung Al-Samiri. Ada. Nanti Ibu bisa menyaksikan langsung. Kemudian setelah itu berada di kaki Gunung Sinai, makan siang di restoran sampai di hotelnya di daerah Taba. Oke, langsung ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita masuk dari Taba menuju ke Palestina. Nah, lewatnya kemana aja? Taba. Sebelum Bapak Ibu ke kota Yerusalem, kita ke Jericho. Jericho itu perbatasan menuju dari Taba menuju ke Yerusalem. Untuk berpindah negara dari Mesir menuju Israel dengan melewati proses imigrasi. Tadi Bapak Ibu udah paham ya? Proses di bordernya tadi dijelaskan sama Mas Salim. Kemudian kita dijemput oleh pemandu wisata membawa Anda ke kawasan Jericho, kota lama, untuk makan siang sambil berziarah ke makom Nabi Musa alaihi salam. Nah, nanti Bapak diajak ke makom Nabi Musa. Di situ ada yang bilang kuburnya, ada yang napak tilasnya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa memastikan, tapi kalau ngelihat dari ciri-cirinya memang betul dia ada di satu bukit kuburnya. Seperti itu. Siang, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dan kita menginap di hotelnya namanya New Capitol, bintang 4 ya Bapak Ibu ya. Kemudian di hari selanjutnya Bapak Ibu diajak tur keliling komplek Al-Aqsa. Ada yang tahu kalau ini disebutnya apa? Ini nih ya, Dome of the Rock atau Kubah Asy-Syakroh. Jadi ini disebutnya komplek Bapak Ibu. Di dalam komplek itu banyak masjid. Jadi bukan masjid Al-Aqsa aja. Jadi banyak masjid, ada Masjid Buraq, ada Masjid Marwani. Beda-beda. Ada ada Kubah Asy-Syakroh, Dome of the Rock. Nah, di sini Ibu diajak keliling, Bapak Ibu diajak keliling komplek Masjid Al-Aqsa seperti Via Dolorosa, Kubah Asy-Syakroh, Masjid Al-Aqsa Lama, Masjid Buraq, tembok ratapan. Kalau rezekinya Bapak Ibu bisa menyaksikan orang Yahudi yang sedang beribadah. Kalau rezekinya. Kalau lagi nggak rezekinya kita ngelihatnya dari jauh. Biasanya guide kita ngasih jalan ke kita ngelihat dari jauh tapi kalau semisalnya beruntung Bapak bisa masuk ngelihat persis di depan kita orang yang sedang mungkin zikir atau sholat seperti itu di depan tembok ratapan. Nah, kalau rezekinya juga Bapak Ibu bisa masuk ke originalnya Al-Aqsa. Jadi kalau yang di atas itu kan renovan ya, jadi masjid yang baru, karena mungkin kalau yang lama itu dia di bawahnya. Kalau lagi rezekinya itu dibuka kuncinya, tapi kalau lagi nggak rezekinya kita sholatnya di atas. Tapi kalau semisalnya kita ke bawah itu sejarahnya lebih banyak lagi. Seperti itu. Jangan khawatir ya Bapak Ibu, di Al-Aqsa itu Bapak Ibu bisa sholat seharian penuh ya, maksudnya bisa sholat subuh sampai sholat isya, tapi dikondisikan. Biasanya untuk sholat zuhur dan asarnya itu kita dikosor, karena kita dalam perjalanan ya, kita banyak yang dituju, jadi bukan ke sini aja. Nah, nanti dikondisikan Bapak Ibu sama tour leader. Saya menyarankan Bapak Ibu kalau pergi ke masjid dari hotel,
jangan sendiri-sendiri. Saya hanya menyarankan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau jalan sendiri, harus izin tour leader atau guide. Karena kalau jalan sendiri itu akan lebih riskan ketika tentara bertanya-tanya. Kalau jalan sendiri. Tapi kalau jalan rame-rame, si tentara ini sudah berpikir, oh ini grup dari Indonesia, ketahuan muka-muka Asianya. Ketika saya pernah ngalamin waktu pas mau pandemi persis, bulan Maret ditutup, saya jalan Februari. Itu ketika datang mau ketemu tentara udah minggir, udah takut. Tentaranya Israel. Tapi pas mau pandemi. Pernah juga saya ngalamin hampir mau ditembak ya, karena kita udah bilangin ke tamu, boleh foto, boleh video, tapi dalam satu kondisi yang aman. Waktu itu kita pas setelah sholat Isya, berhubung malam, jadi ada tentara yang sedang kalau lagi tugas jalan tuh patroli, itu dengan tidak sengaja tamu sedang membuat histori perjalanan dari Aqsa menuju hotel. Jadi dia bikin video. Nah ketika pas-pasan nggak masalah, tapi ketika tentara lewat, dia balik arah. Sontak si tentara ini kaget, langsung teriak, "Hey!" Yang empatnya tarik pelatuk. Cuma saya teriak dari belakang. Ya alhamdulillah semua berjalan lancar. Itu untuk menjaga-jaga aja ya Bapak. Menjaga-jaga aja ya Bapak. Itu echo bukan sih? Oke ya Bapak Ibu. Tes. Oke, Bapak Ibu, kita jaga-jaga aja nanti. Sebenarnya kita insya Allah aman karena kita adalah tamu di negara Palestina. Kita adalah turis. Udah pasti ada penjagaannya, tapi semua ada SOP-nya. Kalau misalnya dilanggar ya mereka juga haknya mereka. Mungkin kita juga begitu. Kalau ada turis dari luar negeri mau datang ke Indonesia, mungkin kebijakan kita hampir berbeda dengan kebijakan negara-negara yang lain. Ya baik Bapak Ibu. Jadi sudah intinya kita kan tujuannya ke Al-Aqsa ya. Jadi tetap berdoa agar semuanya kita dalam keadaan sehat dan 42 orang ini tidak ada yang namanya visa tertolak. Mudah-mudahan semuanya visanya diterima lah insya Allah. Amin. Jadi kuatkan dan luruskan niat kita. Jangan sampai nih di dalam perjalanan ntar ada yang marah-marah. Pak Yus, ada yang ketinggalan nih udah naik bis. Pak Yus ada yang ketinggalan nih kacamata saya mahal banget gitu. Ternyata kacamata ada di atas kepala tapi dia udah marah-marah duluan di mobil, yang ngasih tahu istrinya sendiri. Jadi setiap perjalanan pasti ada ujian, nggak mungkin enggak. Baik lanjut ya Bapak Ibu. Tadi di hari keberapa Bapak Ibu? Di kawasan oh ini yang sekarang ya. Tadi Bapak Ibu destinasinya di kawasan Yerusalem atau di Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah bisa masuk ke semua masjid. Tapi untuk sholat subuh biasanya identiknya kita di Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya bisa di keduanya, Ibu tinggal pilih. Bisa di original Al-Aqsa, bisa juga di Dome of the Rock. Dome of the Rock itu tempat di mana sebagian ulama mengatakan ada telapakan Nabiullah Muhammad SAW. Nanti Bapak Ibu bisa megang seperti itu. Ada juga sholat di bawahnya, ada di atasnya Ibu. Kalau di bawah itu tempatnya kecil, jadi hanya beberapa orang saja yang muat. Boleh. Kalau di dalam masjid, Ibu mau selfie, mau tiduran, mau rame-rame, insya Allah bisa. Oke. Lanjut ya. Nah, hari berikutnya Bapak Ibu diajak ke kota Hebron dan Bethlehem, di mana kita ke makom Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yunus dan Nabi Yusuf. Tapi itu juga bisa
tidak datang ke situ Bapak Ibu. Kalau rezekinya. Karena ya itu tadi keamanannya. Iya, penjagaannya begitu ketat, nanti Ibu merasakan sendiri. Dan di sini lebih parah lagi untuk orang yang minta-mintanya. Anak-anak muda biasanya. Tapi insya Allah kalau kitanya ramah, tamah dan tidak, apa ya tadi saya bilang, kalau mau ngasih sedekah, kalau bisa lewat tour leader atau guide saja, jangan sendiri. Kalaupun mau sendiri, kalau dia lagi minta-mintanya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau lagi rame-rame, jangan sekali-sekali ngasih satu orang. Nanti ibu bapak akan seperti itu. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Setelah itu langsung ke hotel. Kemudian di hari Sabtu Bapak Ibu ke Bukit Zaitun. عبال ما تخلص الأردن يكون عندك تراويح ابتدى. Enggak apa-apa, di cancel aja nanti susah. Ini lagi di mana? Di Al-Aqsanya bukan? انت فين؟ 12. وين انت شايفني؟ مش سامع. ايوه في اندونيسيا انت شايفني بحكي مش شايفك، انا مش عارف بقفل من عندي ولا ايه، والله ماني فاهم. السلام عليكم. هاتها من اليمين والشمال، جابوك على الشاشه وجابوني انا كمان على الشاشه. السلام عليكم. Mr. Wael. Mr. Halo. Ahmad. Halo, assalamualaikum Mr. Wael. Ya, siap. Tidak ada suara, tidak ada suara. Oke. Bisa bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir. Oke, suara mikrofonnya. Sudah kedengaran Mr. Wael? Ya. Silakan. Assalamualaikum Mr. Wael dan Mr. Ahmad. Ahmad ya, Mr. Ahmad. Masih Anak Qasim. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ini perkenalan. Yang ini adalah Mr. Ahmad ya, anaknya Bapak Qasim. Kemudian ini vendor kita Bapak Wael. Mungkin nanti biar Bapak tidak khawatir, kenapa kita bikin Zoom ini? Agar Bapak Ibu sedikit rada tenang keadaan di sana seperti apa. Jadi mereka yang menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah deg-degan nanti seperti apa. Mungkin langsung aja Mr. Wael perkenalan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat bulan puasa, dan sekarang jam 5.40 menit, sebentar lagi kita buka puasa. Saya tidak akan berbicara lama supaya tidak bisa buka puasa. Nama saya Wael Abdul Aziz, saya yang untuk sekalian insya Allah di Timur Tengah, mulai dari Mesir sampai insya Allah dari Bandara Kairo sampai Bandara Yunani. Dan tolong kalau ada yang tidak jelas, langsung komen atau bisa langsung tanya. Bapak Ibu, insya Allah kondisinya luar biasa dan aman. Proyek yang kita lihat di TV itu di Gaza seperti Pak Yus tadi menjelaskan, jaraknya jauh seperti dari Jakarta sampai Bandung atau dari Jakarta sampai Surabaya. Yang kedua, kebanyakan yang di media, walaupun saudara kita emang di Gaza menderita, tapi terlalu di media ada kelebihan. Contohnya ya, hanya contohnya negara Irak oke. Banyak grup yang ke sana dan tidak ada masalah. Syria dan Lebanon yang kelihatan ada perang oke, dan banyak juga grup dari China, dari Rusia, dari mana-mana pergi ke sana dan negaranya bagus. Juga termasuk Palestina, ya alhamdulillah banyak grup. Kita setiap minggu ada grup dari Indonesia Bapak Ibu.
Oke. Terus itu artinya kondisinya aman. Dan insya Allah semuanya dikoordinasi dengan baik. Kita sekarang cuma tunggu hasil approval untuk visa dari Mesir, Jerusalem. Bapak Ibu, grup ini totalnya 44 orang. Ada 42 orang dari Indonesia dan ada dua juga tambahan 2 orang Indonesia yang paspor mereka dari Australia. Jadi total grup 44 orang. Terus Bapak Ibu, insya Allah waktu grup darat di Bandara Kairo, kita di Sungguh. Itu hotel bagus bintang 5 dekat sama bandara. Tapi kita juga sudah upgrade hotelnya jadi Grand Nile, jadi Nile View Bapak Ibu. Itu luar biasa, silahkan bisa masuk. Itu harganya agak mahal, lebih mahal dari Sudi. Dan supaya juga menikmati Sungai Nil dan lihat view-nya dan hotelnya di downtown. Itu salah satu dari hadiah kita untuk grup ceria yang ikut Nabakti Las Bumi Brother. Bapak Ibu, turnya insya Allah kita akan lihat semua monumen yang terkenal di Mesir, termasuk piramid Mesir, salah satu 7 keajaiban dunia, sama mumi Firaun yang di Museum Mesir. Kita juga akan lihat makam Imam Syafi'i, dan kita lihat juga Imam Hussein dan Masjid Amr bin Al-As, masjid utama di seluruh benua Afrika. Terus kita lanjut ke Alexandria. Di Alexandria, Bapak Ibu, ini kota pindah di Laut Tengah. Di sana ada istana Maharaja Mesir, Maharaja yang terakhir di Mesir. Adalah juga jembatan bagus sekali, namanya jembatan Stanley. Dekorasi Yunani sama Romawi yang dicampur sama dekorasi Mesir kuno. Di sana juga kita akan menikmati view Laut Tengah dari Afrika, bukan dari Eropa. Karena Laut Tengah ada banyak negeri, misalnya Turki, tapi Turki di Eropa, tapi Mesir sama Syria, Lebanon, Palestina di Syria dan Lebanon dan Palestina di bagian Asia. Kalau Mesir, Maroko, Algeria bagian Afrika, tapi Eropa bagian Turki bagian Eropa. Berarti kali ini Bapak Ibu, kalau kita ke kota Alexandria, kita akan lihat Laut Tengah, Mediterranean Sea dari bagian Afrika. Kita akan lihat banyak makam Imam Sufi terkenal seperti Al-Mursi Abul Abbas sama Imam Busairi yang punya poem Al-Burda, dan juga kita akan lihat makam Abi Darda, dan kita lihat juga makam Nabi Daniel dan ceritanya kenapa ada masjid namanya Masjid Nabi Daniel, sama Nabi Luqman yang punya surat di Al-Quran namanya surat Nabi Luqman. Itu semuanya di kota Alexandria. Terus Bapak Ibu, kita akan lanjut ke Semenanjung Sinai, dan di sana kita lewat Laut Merah dan lihat gimana Firaun tenggelam di Laut Merah. Terus kita lanjut lagi ke Gunung Sinai. Gunung Sinai Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung tanpa wahyu sama Nabi Musa di sana di daerah Gunung Sinai. Berarti Gunung Sinai sudah dengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pernah berbicara sama manusia tanpa wahyu, hanya sama satu orang, Nabi Musa. Nggak di Gunung Bromo atau di Gunung Fuji, di Jabang atau di Gunung Bromo di Indonesia, bukan. Tapi di Gunung Sinai di Mesir. Di sana juga kita akan lihat pohon yang diberkati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya di Al-Quran Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Terus Bapak Ibu, kita akan menginap di kota Taba satu malam. Salim atau ke Masjid Al-Aqsa. Hotel kita di Taba Bapak Ibu namanya Tulip Taba. Jadi hotel kita di Kairo namanya Grand Nile Tower. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Akan menikmati Sungai Nil. Terus hotelnya juga di Sinai namanya Tulip Taba. Akan menikmati view Laut Merah dari Mesir. Terus akhirnya kita lewat ke Jerusalem.
kita masuk ke Al-Aqsa, darat. Di sana hotel kita namanya New Capital. Dekat sekali sama Masjid Al-Aqsa, jalan kaki ke Masjid Al-Aqsa. Di sana kita akan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan bahalanya seperti Pak Yos kasih tahu, satu salat seperti 500 salat biasa. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya diterima dan insya Allah rezeki yang banyak. Dia akan ketemu di Al-Aqsa. InsyaAllah saya juga akan ketemu di Mesir. Sementara ini saya adalah di Indonesia Bapak Ibu, di Jakarta ya. Terus insyaAllah nanti kita ketemu di Mesir dan nanti Mr. Ahmad akan ketemu di Yerusalem. Habis kita selesaikan tur, kita darat ke batasan Yordania. Di Yordania Bapak Ibu kita akan lihat Petra. Juga yang bagus untuk grup ini, kita menginap 1 malam di Wadi Ram dan akan dapatkan jeep di Wadi Ram. Wadi Ram terkenal di banyak film Hollywood dan Bollywood dari India atau dari Eropa. Terus bagus sekali view-nya. Kita akan menginap di hotel kita di sana atau camp kita di sana namanya As-Sultanah Camp. Dan hotel kita juga di Amman, kota Amman, salah satu dari hotel yang bagus di kota Amman, namanya Sulaf Luxury. Habis itu Bapak Ibu kita lihat juga monumen banyak seperti pohon sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih ada di Yordania. Terus kita juga lihat makam Nabi Shu'aib dan gunung Musa. Maaf, Mr. Royal terputus sebentar. Maaf. Iya, ya. Sekali lagi, ya di sana aman. Terus mata uang nggak usah pakai ini mata uang lokal di Mesir atau di Yerusalem atau Yordania, cukup saja pakai dolar dan biasanya bawah pecahan uang. Misalnya bawah $5, $1, bawah pecahan uang $2, karena pasti akan dipakai dan untuk beli souvenir. Karena itu harus ada uang-uang kecil, nggak semuanya $100. Sebelum berangkat, tolong pecahin $200 jadi uang kecil, misalnya $5, $2, $1. Cuaca di sana Bapak Ibu di bulan April agak dingin. Silahkan bawa jaket karena cuacanya nanti malam agak dingin. Oke, khusus di Yerusalem. Makanan di sana cocok sama orang Indonesia. Gurih makanannya di Mesir, di Palestina atau di Yordania. Cukup bawa sambal dari Indonesia. Itu saja yang perlu dibawakan. Pasti obat yang berobat di bawah obatnya. Insya Allah semuanya mudah Bapak Ibu, tidak ada yang ekstrim atau tidak ada yang bikin agak terlalu khawatir. Dan grup ini Masya Allah besar, grup ini 44 orang. Itu saja Bapak Ibu, saya nggak mau berbicara banyak karena sebentar lagi kita mau buka puasa. Mudah-mudahan maksudnya jelas. Kalau ada yang mau tanya sesuatu silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ahmed bisa langsung nggak? Mr. Ahmed bisa kasih masukan, Mr. Ahmed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, insyaallah kita minggu grup ini datang selamat di Kejo, Jerusalem. Insyaallah di
tidak ada masalah. Alhamdulillah kita ada seminggu. Semua orang gembira, jam Mr. Wael sudah kasih program. Insyaallah. Selamat datang semua. Baik. Baik, Mr. Ahmed, insya Allah semuanya kondisinya aman terkendali ya, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, insya Allah kita mendoakan orang-orang yang saudara-saudara kita yang di Palestina ya, khususnya yang ada di Gaza, dan yang pasti kita juga ingin menyaksikan ya ini Mr. Ahmed bisa menyaksikan di sini adalah tamu-tamu para undangan Allah yang insya Allah mereka semua akan hadir dan insya Allah bisa sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin terima kasih kepada Mr. Wael dan terima kasih kepada Mr. Ahmed ya. Terima kasih semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada antum berdua. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sehat walafiat, dan menunggu kita nih tamu-tamu para undangan Allah yang akan datang ke Mesir, Palestina, dan Yordania. Terima kasih sebelumnya. Dipindah. Baik, Bapak Ibu, waktunya juga kurang. 18.05 untuk buka puasa hari ini. Berarti masih ada waktu sebentar aja. Ya Bapak Ibu ya, kita melanjutkan tinggal ke daerah Yordania Bapak Ibu ya. Setelah di perbatasan di hari ke-8 nanti kita dari border Palestina ke border Yordania. Nanti kita ke makom Nabi Musa bin Nun. Makomnya panjang itu hampir sama dengan makom Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kita minggunya ke Petra dan Wadiro. Petra ini cukup jauh Bapak Ibu, tapi ada Andong dan mobil. Jadi nggak usah khawatir. Nanti tinggal kalau kita mampu silakan jalan karena view-nya bagus. Jalan. Jadi banyak informasi tentang Petra itu sendiri. Kemudian kita ke Wadiro berupa hamparan padang pasir. Biasanya kita diajak naik mobil, ya jeep biasa. Kemudian setelahnya kita di hari berikutnya hari Senin ya Bapak Ibu, kita ke pohon apa? Sabi. Ada yang tahu pohon sabi? Ya. Boleh dibilang pohon sabi ini adalah sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan secara langsung di pohonnya seperti ini Bu, yang paling bawah. Ya. Ya, di sini. Mudah-mudahan nggak hujan. Tapi di sana jarang banjir. Kalau hujan soalnya banjir di sini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di hari Selasa kita ke laut mati dan insya Allah ke gua Ashabul Kahfi. Ada yang tahu histori Ashabul Kahfi? 7 pemuda? 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama berapa? 309 tahun. Nah nanti kita ke situ menyaksikan, Bapak Ibu bisa melihat tulang-tulang mereka. Iya. Jadi ada dua negara yang mengesahkan bahwa itu Ashabul Kahfi. Yang pertama di Turki dan yang kedua ada di Yordania. Tapi kalau kita melihat histori kebenarannya lebih ke yang ada di Yordania. Nanti kita bisa melihat secara langsung ya Bapak Ibu. Oke? Tambahan Mbak Yos itu nanti barangkali ada yang nanya. Untuk laut matinya kemungkinan di perbatasan ya, nanti ketika baru masuk Jordan. Oke, laut mati ya tadi di atasnya. Iya. Laut matinya di sini. Di Selasa. Oke, ke laut mati
ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah kita mengunjungi. Kalau ada waktu, kalau nggak panas banget, Bapak Ibu bisa renang. Tapi selama ini sih jarang yang berenang. Redem-redem kaki aja. Karena asinnya luar biasa, apalagi kalau kena mata. Itu luar biasa. Tapi kalau ibu mau merendam-rendam kaki, silakan aja. Tapi biasanya tengah hari bolong, jam 12-an atau jam 1 atau jam 2 kita biasanya sampai di situ. Oke. Kemudian di hari ke-12 Rabu, Bapak Ibu sudah berada di Jakarta. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan karena sudah selesai itinerary yang saya sebutkan. Ada yang masih ragu-ragu, Bapak? Nggak ada? Pak Haji Amin. Pesawatnya berapa jam Pak dari Jakarta ke sana? Kurang lebih 12 jam ya. Iya. Tanya tentang ini. Mastercard Visa. Jangan bawa dolar itu langsung ATM aja. Bisa aja Pak, bisa aja semua alternatif. Tapi yang kita sarankan kalau bisa Bapak bisa dari sini. Jadi kalau dari sana di sana bisa dikondisikan. Tapi akan lebih bagus kalau kita udah menyediakan seperti itu. Jadi gini Pak, kalau ini kan 3 negara. Jadi masing-masing negara ketika kita ngomongin momen di Egypt nanti keluarnya itu bukan dolar, tapi keluarnya itu mata uang Egypt. Ketika di di Palestina itu keluarnya Israel punya. Ketika di Jordan nanti keluarnya dinar, seperti itu. Akan lebih enak dari sini Pak, akan lebih bagus. Kemudian yang dibawa satuan yang kalau ada satuan itu yang khusus kalau kita ke WC. Nah kalau kita masuk WC ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar ya usahain aja Pak, 2 atau 3 atau 4 orang masuk WC bayar $1. Gitu ya. Karena masuk ke sana $1 kan bisa berapa 15.000 atau jadi dikondisikan aja ketika masuk berdua atau bertiga seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Terus ini menambahkan dari pertanyaannya Pak Saiful. Kemudian hampir semua destinasi kalau untuk di Egypt kayaknya kalau selama ini setiap destinasi jarang sekali ATM. Pertama, untuk di Israel dekat hotel ada ATM tapi keluarnya Israel yang sekel. Kalau di Jordan juga sedikit karena posisinya kita nginepnya itu di Petra ya. Nginep di Petra itu juga jauh, posisinya itu dekat padang pasir. Ketika kita nyampe di Amman pun itu hotelnya walaupun di tengah kota tapi kondisinya sudah malam biasanya. Jadi agak sedikit repot nanti Bapak. Jadi baiknya itu bawa cash US dollar aja seperti itu. Dan kena casnya lumayan. Ya, adminnya mahal, adminnya Pak saya. Adminnya mahal Pak saya, bisa 1 juta kita kena adminnya Pak. Baik. Di sana. Ada lagi yang lain? Iya, adminnya aja Pak. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Sebelum kita buka dan sebelum ditutup. Sudah? Yang online ada yang bertanya? Ada? Enggak bagus ya? Baik, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan lain lagi dari saya cukup sekian. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, berkeluh kesah, silakan saja bisa ke saya, bisa ke Mas Saleh, ada Mas Jeffrey dan teman-teman sekalian. Dari saya cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan sedikit dari saya menunggu buka puasa karena hari ini kurang lebih jam 18.05. Oke Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak Yus sampaikan, apabila ada pertanyaan nggak usah khawatir, nanti juga ada WhatsApp. Nanti Bapak Ibu bisa ditanyakan di situ seperti itu. Kemudian jika tidak ada pertanyaan lagi, sekarang sudah jam kurang lebih sekitar 5 menit lagi kita akan berbuka puasa. Nanti silakan Bapak Ibu bisa hidangan sudah disiapkan oleh pihak ceria.
Jika sudah tidak pertanyaan, mungkin dari saya apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah paparan yang disampaikan oleh Mas Salim dan juga Ustaz Yus. Ya alhamdulillah udah dapat pencerahan ya Bapak Ibu semua ya. Selanjutnya nih ada perkenalan TL kita nih sebentar ya Bapak Ibu ya. TL kita kan dua, tapi yang di sini baru datang satu lagi ada namanya Mas Firman Syah. Insyaallah nanti TL-nya ada dua ya Bapak Ibu ya. Oke, kepada Bang Muaz silakan memperkenalkan diri kepada tamu-tamu undangan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Muadzin, biasa sih dipanggil Muadzin ya. Insya Allah saya dan rekan saya Bang Pipin biasa dipanggilnya itu, insya Allah nanti akan mendampingi Bapak Ibu semuanya dan semoga nanti perjalanannya dilancarkan dan untuk kita semua diberikan kesehatan sehat walafiat ya. Terima kasih, mungkin itu aja. Selebihnya mungkin nanti kita bisa kenalan di grup untuk hal-hal yang perlu ditanyakan. Mungkin kita bisa komunikasi di grup ya, karena sebentar lagi kita akan mengadakan buka bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, tambahan sedikit. Ya Bapak Ibu, minggu-minggu ini gencar sekali ya terkait peraturan bea cukai, ya kan? Jadi nanti ketika pulang dari sana tolong diperhatikan ya Bapak Ibu. Saya cuma sekedar mereview aja seperti itu. Jadi ketika beli sesuatu barang-barang tolong, karena kan minggu-minggu ini gencar sekali dari pihak bea cukai terkait bawaan barang Bapak Ibu semuanya. Aku cuman mengingatkan saja seperti itu. Terima kasih. Iya, tadi sudah perkenalan juga. Dengan begitu berakhirlah sudah acara technical meeting pada kali ini. Ya, kita tutup dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Nanti sebelum berangkat nomor Bapak Ibu semua masuk ke dalam grup keberangkatan. Apapun kalau masih ada pertanyaan yang masih bingung silakan ditanyakan di sana ya Bapak Ibu ya. Dan helper dan juga ITIN finalnya akan kita share ke grup itu. Baik, saya tutup